Shalom Spiritness. Yes, kita ada di program The Inspirator sore hari ini. Dan sore hari ini sore hari yang luar biasa ya, karena kita percaya pasti semuanya sehat. Kenapa semuanya sehat? Kita harus sehat. Bersama dengan Justin dan Oliver, kita ditemani oleh Pak Yohanes Sunardi. Kenapa kita harus sehat ya? Karena Pak Yo yang siaran. Kalau kita nggak sehat nanti kita dikasih jus. Selamat sore Pak Yo. Selamat sore. Nah itu dia suara Pak Yohanes Sunardi. Oliver, mungkin kita bisa sama-sama ya pada sore hari ini untuk ngajak Pak Yohanes Sunardi tidak hanya membahas tentang ilmu-ilmu kejusannya dia, tapi kita juga membahas tentang pribadinya. Benar Oliver? Ya, tentu banyak hal yang menarik nanti yang bisa disampaikan sama Pak Yo ya. Banyak tantangan-tantangan apa yang dihadapi dalam kehidupannya, bagaimana bisa jadi ahli gizi, dan saya percaya banyak hal yang dilalui dan untuk menjadikan Pak Yohanes sampai hari ini seperti ini sekarang ini. Banyak tantangan nih. Nanti banyak di-share ya Pak Yo. Iya itu ya. Ceritanya ini bakalan panjang Spiritness ya. Kalau biasanya Pak Yo itu biasanya nulis buku sampai berjilid-jilid tentang kesehatan. Apalagi kalau kita berbicara tentang profil pribadinya Pak Yo, waduh sudah habis nanti waktu kita. Jadi kita tidak mau memperpanjang lagi. Kita akan langsung masuk aja bertanya sama Pak Yo. Pak Yo, ini kan sebenarnya seorang penulis buku terutama kesehatan. Hampir semua itu bukunya sehat dan ramping, sehat dan bugar, sehat dan cantik, sehat semua gitu ya. Sebenarnya tujuan untuk menulis buku yang sehat-sehat ini tuh sebenarnya dari pribadi Pak Yo, apakah dulu mungkin waktu kecil sering sakit-sakitan kali atau apa? Kok ada inspirasi untuk aku pokoknya nulis buku harus tentang kesehatan? Itu seperti apa Pak Yo? Mengajar atau menulis buku? Menulis buku ya. Kalau menulis buku, karena iya semuanya kan tentang kesehatan. Iya, karena berbeda. Waktu mengajar, karena emang saya pernah kecil, itu nenek saya itu meninggal tanpa saya bisa berbuat apa-apa. Nah akhirnya senior saya, ya bisa dikatakan senior saya bicara, kalau kamu mau merubah keadaan, ya kamu harus berubah. Jadi orang pandai yang bisa mengedukasi orang lain supaya nggak perlu sakit gitu ya. Karena waktu itu kanker dan kami tidak ada keluarga medis waktu itu ya. Jadi kami semua berlomba-lomba akhirnya. Nah tetapi kalau menulis buku beda. Karena menulis buku itu membuat saya menjangkau orang yang tidak bisa saya ketemu. Jadi pertama saya nggak suka nulis. Sampai waktu gempa gunung yang di Jogja, ingat ya gunung yang terkenal Merapi, itu ya Merapi itu, saya ngajar di orang-orang di bawah tikar di kaki gunung. Dia ngomong, coba Bapak nulis buku, kami sudah membaca sebelumnya. Sejak itu saya menulis dan sekarang puji Tuhan, Tuhan izinkan ada yang diterjemahkan bahasa Inggris, ada yang tidak, tapi intinya sudah 30 buku lebih yang dicetak ya, yang belum dicetak banyak. Itu tujuan. Oh, yang belum dicetak masih banyak ini ya. Berarti masih menanti kita ini. Ya. Jadi perjuangannya gimana Pak Yo? Waktu awalnya mendapatkan inspirasi untuk menjadi pengajar tentang kesehatan ini, terus kemudian sampai nyemplung ke dunia kesehatan ini kan pasti gak mudah juga ya Pak Yo, dari seseorang yang awam awalnya terus kemudian bisa mengerti tentang berbagai hal. Iya, jadi tentunya saya harus pertama punya hati dulu, ya, punya hati kepingin ngajar, itu penting. Karena kalau cuma pinter mau sehat, jadi pendengar bisa kok. Tetapi kalau kita mau mengajar, Kolose 3 mengatakan apa? Kalau kamu mau kerja, lakukan buat seperti Tuhan. Beri buat Tuhan kan yang terbaik. Jadi ngajar orang biasa pun yang nggak terpandang itu harus Tuhan. Terbaik. Jadi yang terbaik gitu ya. Nah kalau mau terbaik nggak cukup semangat, harus pinter gitu ya. Kalau pinter tapi nggak semangat juga nggak ngajar. Banyak orang pinter nggak mau ngajar. Jadi saya semangat sudah punya karena nenek pernah mengalami itu. Lalu saya butuh pinter. Akhirnya saya studi dan Tuhan izinkan itu ya. Kalau enggak kan tidak berhasil gitu. Nah seperti itu akhirnya saya itu. Tapi yang menginspirasi dalam hidup saya ini ya, kalau Anda bisa lihat gambar, ini papi mami saya. Mereka bukan percaya Yesus, tapi
saya tahu Tuhan itu baik dari mereka. Karena kalau kita jadi bapak yang baik, kita mengenal anak kita kenal Tuhan sebagai bapak, itu kan lihat bapaknya ya gitu. Itu yang pertama. Tapi yang kedua ya otomatis ini anak saya ini, saya harus, ini inspirasi saya. Jadi saya karena saya lihat nggak banyak orang hebat anaknya melayani Tuhan gitu, mengajar. Betul. Ya, tentu yang kedua ini saya kepingin orang sakit sembuh. Itu pertama. Yang kedua, orang lebih mengerti sehingga nggak usah sakit. Itu penting. Kalau bisa yang sakit sembuh, yang maaf ya, nggak pinter jadi pinter. Itu penting. Yang terakhir penting, pinter nggak tanggung jawab percuma. Saya digerakkan Tuhan dengan hikmat, bisa ngomong, bisa orang nggak peduli jadi peduli. Karena saya memiliki hati kepingin orang berubah. Jadi penting ya, kalau bikin orang jadi pinter itu gampang. Tapi bikin orang bertanggung jawab terhadap hidupnya, itu butuh Tuhan. Itu ya, itulah. Nah, itu gimana caranya Pak Yuh membuat seorang jadi lebih bertanggung jawab, tidak cuma pinter aja. Jadi bukan cuma pengetahuan aja, tapi dia benar-benar melakukan kan, artinya gitu ya Pak Yuh. Saya tahu itu kelemahannya pengajar itu kepingin buat orang pinter. Jadi kalau saya bilang Tuhan itu yakin ini muridku gitu ya. Jadi kalau saya bicara ya, ada 3 yang sama, jamnya, tempatnya, masuknya sama. Kalau masuk duluan kan gampang nolak. Tapi kalau masuknya sama, misalnya istri saya terima, staf saya terima, saya terima. Itu milih itu gampang. Tuhan yang bukan dari Tuhan batalkan. Kalau sudah pasti diterima dari Tuhan, Tuhan yang buka hatinya mereka. Itu rahasia yang tidak dimengerti semua pengajar. Benar. Jadi saya gampang, saya ngajar orang agama lain gampang, aneh. Saya ngajar lebih pinter dari saya, nurut. Ya, jadi gara-gara itu rahasianya. Jadi saya yakin yang di depan saya, kunci saya, pintu sama kunci kalau sudah pas, nggak usah kita bekerja berat gitu ya. Itu rahasia ya. Jadi Kalau bukan dari Tuhan nggak bisa tuh ya. Iya, nggak bisa. Kamu ngerubah orang, kamu dengan segala kepandaianmu sampai berdarah-darah. Kalau orang itu niatnya cuma mendengar, nggak bisa. Mendengar kan macam-macam, untuk nguji kita, untuk menolak kita, hanya untuk iseng. Saya sering itu di Zoom, di seminar, saya pernah diturunkan kok. Nah, gimana ceritanya Pak Yuh? Sedikit aja. sedikit ya. Ini yang memalukan di tempat yang baik. Tempat baik itu maksudnya tempat-tempat kita, tempatnya orang yang percaya imannya sama dengan kita. Dia ngomong gini, Pak Yuh, yang pertama, bicaramu tidak masuk akal. Kenapa? Nanas bisa menghilangkan kanker paru-paru. Ini kan orang goblok ngaku itu. Kasihan toh ya. Kalau dia orang pinter, langsung tanya gini, Pak, brombolin yang mana? Kan gitu ya. Karena dia tidak pandai, ngertinya nanas buat rujak gitu ya. Dia tidak ngerti kalau nanas bisa untuk kanker. Itu yang pertama. Kedua, dia ngomong, seandainya Bapak pinter, urusannya apa saya mati loh. Gitu. Jadi orang bebal itu waktu itu saya tidak tahu, saya marah dalam hati. Tapi Tuhan ngomong gini, itu bukan dia yang bicara. Setan nggak suka bikin Anda sehat. Jadi musuh kita bukan itu yang kelihatan, yang tidak kelihatan. Jadi kalau hamba Tuhan sehat, menakutkan, bisa ke ujung bumi. Bayangkan pendeta diabetes, gak bisa ke ujung bumi. Kalau saya sehatkan, mereka semangat, jadi alat dahsyat. Hatimu hebat, tapi kalau fisikmu lemah, gak bisa dipakai, gitu ya. Setan nggak suka saya ngajar, gitu aja. Jadi yang nggak suka saya ngajar, sorry ya, pasti saya dari setan, gitu ya. sorry. Jadi bergurau ya. Karena kerajaan nggak mungkin bertentangan kata Tuhan, gitu ya. Berapa lama sih sebenarnya Pak Yuh ini sudah ngajar? Yang resmi atau tidak resmi? Maksudnya bersamaan edukasi sekolah sekuler atau gereja? Dua-duanya aja. Ya, kalau dua-duanya 25 tahunan ya lebih. Dari kampung-kampung sampai masuk istana negara gitu ya. Waduh. Karena kesetiaan itu penting. Kesetiaan itu penting ya.
Ini kan kalau kita ngomong tentang istana negara ini kan banyak orang yang sebenarnya bertanya ya Pak Iyo ya. Sungguhan sampai istana negara. Katanya Ya, itu berarti- sama Pak Iyo mau ditunjukkan buktinya buat Ya, kalian-kalian yang berarti- hanya ngomong doang. Berarti itu harus butuh kenalan. Ya, mau ndak mau kita harus kenalan dulu. Sebelum mengenalkan foto istana negara, itu nggak sopan kalau saya ndak mengenalkan orang di belakang saya yang membuat saya begini. Nah, ini. Nah, Anak istri saya dulu, jangan istana negara, karena Nah, saya sayang sama mereka. Tuhannya mereka memasukkan saya ke istana, gitu loh rahasianya. Ya, itu. Luar biasa. Ya, ini kerjaan saya, ya. Karena mereka tidak pernah lihat saya pakai baju gini, jadi bucuk begini ya gitu ya, tipu-tipu Benar. gini ya. lihatnya Pak Lalu Iyo tuh soalnya selalu keren ini buku gitu. saya yang di toko buku terkenal, ya, yang di online lebih banyak, ya. Ini buku terbaru, ini nanti bulan depan, ini Januari. Ini saya di Papua, ya, mengajar sampai pelosok. Lalu saya juga ngajar di desa-desa Lumajang. Ini contoh ya, contoh aja. Lalu saya ngajar sampai Amerika. Saya ngajar SD yang tidak terkenal, bentuknya kan kelihatan tidak terkenal ya. Ini ngajar di SMA terkenal ya. Saya ngajar di kampus-kampus. Saya ngajar di tempat-tempat PAUD ya toh. Sampai PAUD mau datang ke sini. Anda lihat gambar ini enggak? Iya, Sampai PAUD mau datang nyari saya di tempat ini, kan aneh itu ya. iya. Nah, ini beda buku kan cuma 3 orang, 10 orang. Saya yang ngerusak ini toko ini. Jadi KKR, tahu nggak? Ini Jadi kalau zaman pandemi bisa diobrak ini langsung. Iya, bayangkan ini toko buku kayak KKR ya. Nah, ini saya ngajar di STT Teologi ya. Jadi saya jelaskan kenapa Pak Yu khotbah. Saya sekolah, nggak cuma semangat khotbah ya. Saya ngajar di STT Parakletos ya. Ini saya ngajar di rumah sakit. Tapi orang aneh, baju saya berganti jadi begini. Kadang-kadang orang ketemu saya di TV lain ya. Baju saya jadi pengajar. Ya, ini saya ngajar bersama-sama mereka ya. Ya. Bayangkan ini. Nah, ini di BPJS di mana nih? Iya. Nah, pengajar itu tidak mudah. Masuk terata-terata kelas itu Yesus yang hebat. Ya. Ya. itu Saya dia. ngajar di farmasi. Duh, ini gelarnya apa Pak Yu sampai ngajar obat ini ya? Nah, ini saya ngajar di instansi-instansi orang yang menjaga negara kita. Lihat, Ya, ya. saya di Istana Negara ini ya. Waduh, saya Ini langsung Anda lihat ya, Anda lihat ini salfok sama bajunya. kartu ini dibaca ya. Jadi bukan ini tamu istana. Jadi saya diundang, bukan kelayapan ke sana gitu ya. Karena banyak orang cuma foto ini background gitu loh ya. Benar. Ya. Background foto ya. Ya. Ini Ibu Gubernur kita yang tercinta. Ya, Anda tahu toh? Iya. Ini Tapi di Istana Negara. Tapi ini tujuannya diundang ke Istana Negara untuk apa itu Beda. Pak Yo? Yang ini Untuk ngajar upacara. juga? Yang ini upacara. Oh, upacara. Yang tadi mengajar. Itu kan beda ini di ruangan ya. Nah, jadi beda. Kalau upacara ya pasti ya, itu kan gampang. Ini di TV, di radio, termasuk Spirit barusan mau ngundang saya akhir-akhir ini ya. Nggak tahu. Jangan gitu apa iyo. Ya, oke. Ini TV lah ya. Ini saya kerja di bank. Saya ngajar-ngajar gitu ya. Pokoknya nasabahnya mereka yang punya tabungan banyak gitu. Yang tabungannya sedikit nggak boleh ketemu saya gitu ya. Kalau mau ketemu saya di gereja gampang gitu. Kalau ketemu di dunia ada strata. Ya tabunganmu berapa? Prioritas diundi. Satu kota, misalnya Lampung ya. Lampung ini yang nabung punya 500 juta ke atas kan 1.000 orang. Diundi cuma 100. Yang Wah. Jadi tabungannya cuma paling 100 banyak. aja yang boleh datang ya. Per tahun ya, per tahun setahun sekali ketemu saya, nanti ketemu siapa? Mereka punya guru banyak ya. Ini saya ngajar-ngajar dulu. Nah, ini dunia saya yang beda juga. Wah, ini Jadi saya nggak ngajar kesehatan di Zoom, di TV itu nggak main-main. Tangan saya aja sama pahamu di tangan saya ya. Iya. Jadi nggak main-main ini.
tangan didoakan nggak berubah, tapi harus dilatih. Ya, banyak orang gemuk mau didoakan langsing, nggak bisa ya. Ini istri saya. Nah, jadi fitness itu harus sama keluarga. Sehat jangan sendirian. Itu yang saya ajarkan ya. Benar sekali. Nah ini, kalau duduk di atas bola nih nggak main-main nih. Kamu 2 tahun belum tentu bisa. Ya. Yuh, siapa tahu di belakangnya ada yang megangi, Pak Yo. Nah, itu ciri-ciri orang yang nggak mampu biasanya bicara begitu. Ya, ya itulah salah satunya contoh-contoh bahwa Tuhan itu membawa ke sana. Tanyakan bagaimana Pak Tuhan kok percaya, itu penting. Sebentar, sebelum menuju ke sana, Justin ini penasaran. Sebenarnya Pak Yo ini kan pengajar untuk bidang kesehatan. Tapi kan juga ada teologinya kan, ya kan? Itu yang mana duluan itu? Untuk yang kesehatan dulu atau yang teologinya dulu? Tapi nanti kita akan balik setelah break berikut ini. Tetap di Spirit. Ku tetap cinta, walau badai datang menerpa. Ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya.
ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Spirit, spirit, spirit. Oke, balik lagi bersama dengan Justin dan Oliver di The Inspirator. Dan sore hari ini kita juga ditemani oleh narasumber Pak Yohanes Sunardi. Sudah cukup panjang tadi kita membahas bagaimana profil atau seseorang yang bernama Pak Yo ini untuk bisa terkenal seperti sekarang ini. Nah, tadi itu Justin udah tanya, apa sih yang duluan? Untuk ngajar kesehatannya itu kan ngebelajar juga gitu kan? Atau yang teologinya dulu? Yang mana yang duluan ini? Silakan Pak Yo. Jadi yang pertama, ingat saya berangkat dari nenek saya meninggal. Jadi pasti dari kesehatan dulu. Jadi setelah saya berjalan kesehatan, yang punya kesehatan marah, namanya Tuhan, gitu ya. Karena orang-orang inget Pak Yo kalau ngejus gitu ya. Misalnya tomat ini kalau dijus vitamin A-nya buat mata, tapi kalau digoreng untuk kanker. Jadi waktu goreng itu, waktu ngejus inget Pak Yohanes. Jadi yang punya tomat marah ya. Akhirnya tegurannya macam-macam. Akhirnya sampai ada orang minum jus saya nggak sembuh gitu ya. Begitu saya berubah, kalau ngejus ini bilang dalam nama Yesus ya sembuh gitu loh. Jadi saya baru tahu. Akhirnya sama ya barangnya. Ya, Pak sama. Ingat, yang diberkati tindakanmu beda. Jadi pakai masker orang biasa sama anak Tuhan beda. Karena dibuat diberkati. Yang apa yang dikerjakan. Masalahnya banyak orang beriman tidak suka tomat. Jadi doa nggak sembuh. Karena tidak mengerjakan bagiannya gitu. Nah, akhirnya saya harus tahu. Saya harus sekolah. Dan berdoa, minta tolong Tuhan. Dan akhirnya Tuhan buka jalan, saya sekolah. Dan sekarang saya ngajar mata kuliah yang tidak bisa diajar orang lain, nutrisi dan Alkitab. Itu mata kuliah premium yang saya buat saya gitu. Itu yang luar biasa ya. Ngajar tentang nutrisi, berarti di tapi dalam, ada ayat-ayat Alkitabnya. Di dalam Alkitab itu ada tentang nutrisi juga ya Pak Yu? Ya, ingat, dosa pertama bukan selingkuh. Adam salah makan, jadi dosa pertama salah makan ya? Jadi ilmu makan ini penting. Ya, saya dibukakan pembukaan dari Tuhan. Bahkan Esau itu nukar kesembuhan jantungnya dengan semangkok sebuntut tahu tak? Jadi salah nukar. Iya, ya itu ilustrasinya ya. Kalau orang keselamatan ditukar dengan makanan, sakit jantungmu disembuhkan Tuhan, kamu tukar dengan semangkok soto jeroan, kan gitu ya. Wah, jadi dari situ Tuhan buka rahasia-rahasia. Dan ingat, waktu saya baca Alkitab dengan Anda beda, karena jubah saya beda. Contoh, kenapa Anda boleh makan darah? Bagi Anda mungkin haram, bagi saya enggak. Kalau orang sakit cek apa? Cek darah, berarti dalam darah banyak penyakit. Berarti Tuhan tidak suka Anda sakit, gitu ya. Beda, jubahnya beda, pembukaannya beda, karena Tuhan kita ajaib. Gitu. Wow, luar biasa. Nutrisi dan Alkitab. Nah, itu dia susah untuk dicari. Tapi itu ada bukunya. Kalau Anda mau bukunya, baca sulit, undang saya, gitu loh. Gampang. Siap. Terus tadi kan Pak Yu ceritakan juga tentang perjuangannya ya Pak Yu ya. Mulai dari mengajar tuh dari yang pelosok-pelosok, mulai dari sekolah yang tidak terkenal, sampai institusi-institusi pemerintahan, sampai perbankan, nasabah-nasabah prioritas, sampai ke istana. Berarti ini kan
butuh waktu yang cukup panjang ya. Itu awalnya gimana Pak Yu? Tadi kan sempat nyebutkan bahwa semuanya itu diperlukan kesetiaan. Nah, mungkin dari hal yang kecil atau gimana ya Pak Yu itu ceritanya? Ya, kita mengajar itu pasti ada suka duka. Dan ketika suka duka itu kita anggap seperti anak SD ujian, maka dia jadi SMP. Jadi itu yang penting ya. Dan ketika SMP Anda nyaman, ya SMP sampai Yesus datang kedua kalinya ya. Kecuali Anda mau diuji jadi SMA gitu. Nah itulah yang saya katakan, lubang sumur bagi Yusuf kurang, harus ketemu istri Potifar, harus ketemu ini sampai dia jadi raja. Jadi pertama saya bicara di depan 10 orang yang tidak mau mendengarkan saya. Itu ada ya. Karena itu di kampung-kampung. Waktu itu saya kepingin. Orang tidak mendengarkan itu gimana Pak Yu? Ya langsung main HP, ya itu ya. Yang tersinggung katakan amin ya gitu ya loh. Itu banyak di gereja. Jadi lihat modelnya nggak main ini orang ini gitu toh. Terus kedua lompat 50 orang gitu ya. Mulai saya bicara depan 50. Ini ngomong jumlah dulu ya. Yes, 50 yes. orang. Itu beda sama ngomong di depan 2000 orang. Ya kalau Anda praktek sampai saya bicara di tengah 15.000 orang itu deg-degannya beda. Itu butuh kesetiaan. Tuhan memampukan. Itu jumlah ya. Sekarang saya ngomong bicara di depan playgroup itu gampang. Walaupun dia lari gak peduli, yang penting dibayar kan gitu ya. Tapi bikin orang playgroup denger itu membuat gurunya ngundang lagi. Itu sulit. Jadi buat anak-anak playgroup bisa duduk dia mendengarkan itu. Saya ngajari anak-anak, kalau siapa yang, saya kan bingung ngomong sama anak, Tuhan menguasai lidah saya bicara gini. Siapa yang mau tinggi tapi sakit? Nggak mau. Siapa yang mau naik kelas tapi sakit? Nggak mau. Siapa yang mau naik kelas tapi sehat? Mau. Makan bayam ya. Sampai orang tuanya kaget pulang-pulang, Mama minta bayam katanya Pak Yo sehat. Itu kalau bukan Tuhan siapa? Coba. Itu yang pertama ya. Lalu setelah saya setia, gini loh. Harus bicara sama Tuhan. Tuhan, aku mau diutus kemanapun. Waktu Tuhan ngurus diutus ke Pati Jombo, kaget saya. Ngomong sama orang demensia. Ngomong sama orang yang diajak ngomong aja nggak mau. Tapi kalau Tuhan kirim, sampai susternya kaget, sejak ada Pak Yo kok mereka suka makan ya gitu. Saya bilang gini, nenek-nenek saya enggak punya nenek, mau jadi oma saya, mereka nangis. Boleh nggak saya ngomong sebagai cucu? Tuhan menguasai hikmat saya ngomong mereka mau loh. Itu contoh-contoh lagi, ngomong sampai ke tempat-tempat yang sulit, kampus-kampus kemana-mana, dan itu dibutuhkan kesetiaan. Tapi harga yang dibayar Tuhan nolong loh, karena waktu ujian tidak ada orang tua yang nolong, itu duduk melihat apa yang kita kerjakan. Jadi ingat ya, tidak gampang, tapi bukan yang tidak gampang itu tidak mungkin. Nah masalahnya itu yang penting. Itu dari siapa? Kata-kata mami saya. Ingat ya, inspirasi saya mami saya. Dia bilang, nak, orang pinter diciptakan untuk orang yang tidak pinter. Karena banyak orang pinter merasa yang sekolah saya kok. Tapi mami saya bilang, yang nyekolahkan kamu Tuhan. Kamu diciptakan untuk bikin orang yang lebih lemah daripada kamu. Kaki meja untuk mendompang meja. Jangan jadi mejanya kamu gitu ya. Nah, akhirnya saya belajar itu. Yang belajar itu beratnya itu belajar. Bayangkan saya menikah, Tuhan kirim ternyata istri yang mau tahu visi Tuhan. Bayangkan saya sekolah, saya ngajar. Sorry ya, tidak semua bisa didatengin dengan istri saya. Tempat-tempat tertentu Anda tahu ya, kode etiknya ada tempat-tempat yang kayak medan tempur, tidak bisa datangi. Contoh, Papua. Saya bisa datang, tapi anak saya tidak mau, saya jadi berkat, anak saya kehilangan kasih orang tua. Banyak anak pendeta besarnya ngecewakan, kenapa? Karena lihat bapaknya ngajari orang lain, dia tidak ditemani. Betul. Jadi saya sama istri saya namanya Mega ini membagi tugas. Sampai orang gosip kan macam-macam, tetapi dari buahnya harus ada. Sekarang dilihat anak saya juga sekolah kayak saya, bernutrisi pangan, dan jadi alat kayak saya kelak, ya. Terus kedua, bayangkan sekarang orang lihat saya sama istri saya fitness. Jarang orang keluarga fitness bareng.
Padahal dulu ndak, dulu digosipkan, oh Pak Yo sama artis ini, Ibu Mega sedang di tempat sendiri, mereka bertengkar. Tapi saya bilang, Ma, saatnya aku minta Tuhan kok, Tuhan aku ya pingin lo fitness sama istri, Tuhan kasih kesempatan. Sekarang kemana-mana dia sama dia, karena waktunya sudah diuji dan matang. Jadi berani nggak laki-laki bilang, aku pingin lo fitness sama istriku, berarti nggak bisa nyeleweng dong, gitu. Berani nggak? Harus berani ya Pak Yo ya. Yang ditanya laki-laki ya, berarti sama Iya. Oliver aja. Itu penting ya, penting ya. Saya ngajak pria sejati hal yang mengerikan, ditolak. Pria-pria sejati ya apa? Tuhan, kalau aku mau selingkuh, bikin aku impoten. Nggak ada yang berani. Itu penting ya, pengajaran ini penting. Kalau engkau sayang, Tuhan lihat hatimu. Ada suatu ketika kau akan disatukan dengan kemuliaannya, gitu ya. Kalau Pak Yo ini kan ngajar juga, ya kan, nulis buku juga. Sebenarnya ada nggak sih saatnya Pak Yo itu jenuh? Aduh, aku bosan ngajar, aku bosan nulis buku. Pernah nggak sih ada yang Yang perlu Anda tahu, saya tidak suka ngajar. Hobi saya apa? Hobi saya tidur bersama anak istri. Jadi saya kalau ngajar itu susah. Istri anak saya tahu itu. Yang tidak dimengerti orang lain, oh kelihatannya Pak Yo ini pisah ya. Oh, istri saya tahu. Bahkan ada orang, istrimu sama artis ini ya. Langsung istri saya bilang, pakai celana hijau kan, pakai kaos kotak-kotak toh, itu saya yang nyiapkan bajunya. Jadi saya tahu, istri anak saya harus tahu bahwa saya nggak suka ngajar. Jadi kalau ngajar itu untuk Tuhan. Mereka tahu, harus tahu loh ya. Kalau mereka tahu, mereka mendukung 100%. Itu rahasianya. Jadi nggak pernah Ya, bosan ini, nggak pernah ada rasa jenuhnya ya? Jenuh, tiap hari jenuh saya. Tapi mami saya ngajar, jangan kejenuhanmu membuat engkau tidak mengembangkan talenta dari Tuhan. Wah, Saya luar biasa biasa. belajar ya, nggak suka harus kerja. Kenapa? Jangan hidupmu karena suka, karena menyenangkan Tuhan, menyenangkan istri, membanggakan anak, macam-macam. Saya fitness gagah supaya istri saya bangga, suaminya hebat gitu. Bukan untuk gagah saya males. Saya ngajar sekolah itu pikir gampang, enggak. Saya mau bikin contoh bahwa anak saya hidupnya nanti harus ngajari orang gitu loh. Bayangkan ya, anak saya UAS, saya juga UAS loh. Ya, ya. Jadi kalau kami ke mall, yang dituju sama toko buku, cari buku gitu. Ya itu kita ciptakan karena tidak ada lahir langsung. Ya itu tadi yang saya bilang sama Brother Oliver bahwa harga yang harus dibayar salah satunya itu kesetiaan. Karena komitmen itu tidak laku. Komitmen itu kan hanya janji melakukan yang dijanjikan. Tapi kalau Naaman cuma terjun air sekali ya nggak sembuh, harus 7 kali gitu ya. Harus 7 kali. Malam ini aja tadi Anda lihat kan, nanti ada PowerPoint. Saya gini aja menyiapkan kok. Kenapa? Setiap profesional itu dipandang Tuhan baik. Ya, ya. Saya senang ini kalau Pak Yo itu suka ngungkit-ngungkit tentang istri anaknya. Sebenarnya boleh nggak sih sedikit ceritanya? Kalau dulu itu ketemu sama istrinya di mana sih Pak Yo? Wah, saya ditolak sama dia. Oh iya. Dia tertawa itu, lihat. Jadi saya ditolak. Saya bilang gini, kamu kalau jadi istriku nanti kamu lihat aku masuk TV. Nggak mungkin dong, saya nggak punya sepeda motor, saya nggak punya kok. Loh, pertama kali ketemunya di mana Pak Yo? SMA, iya. Oh, Saya dari senang SMA, dari ya? SMA, ditolak saya. Aduh gimana Belum ini? punya apa-apa soalnya ya Pak Yo. Enggak, dia bilang, aku tahu kamu tuh terlalu banyak visi, nanti aku jadi beban buat kamu gitu. Dia tahu visi saya dari SMA gitu, saya main SMA bass, sudah main punya semua visi. musik. Iya. Jadi saya diajar mami, orang yang enggak punya visi enggak layak hidup, karena Tuhan itu kalau kasih hidup sudah kasih visinya. Ya istri saya kaget, saya mau ngajar, mau ke desa, mau ke kota, wah bisa ditinggal nanti kan gitu. Bener-bener. Terus saya gayanya itu gitu. Nanti, kamu lihat saya akan masuk Istana Negara. Lihat saya akan ngajar di sini. Saya akan masuk TV. Wajah suamimu ini akan masuk. Padahal saya belum pacaran ngomong saya suamimu gitu ya. Iya. Akhirnya dia konsekuen.
harga yang harus dibayar dia, nggak main-main. Bisa Bayangkan dijelaskan saya Pak, jam 3 itu tidur bangun mengingong apa? Mengingong gini. Kalium disfosfat adalah, bayangkan itu. Mengingongnya itu bahasa Latin. Kesehatan. Peridoksin B1, tiamin, antikram, cyanocobalamin gitu. Mengigaunya seperti itu ya Pak ya. Ya, Itu luar biasa. Lah kok bisa diterima terus sama Bu Meganya? ya itu tadi kembali lagi ke Oliver tadi. Tuhan kalau dia bukan dari Tuhan jangan gitu. Iya. Enak kok kalau pakai prinsip itu enak. Kata mami saya nggak usah mikir kamu gitu aja. Terus saya bilang dia kuliah, saya nggak kuliah loh. Dia kuliah tempat terkenal naik mobil, saya harus jalan kaki. Kenapa? Karena kalau saya naik bemo, uang seminggu saya naik bemo itu saya tabung, saya bisa belikan telur pendeta. Saya milih jalan gitu ya. Jadi kata mami saya, pinter tidak berguna kalau tidak memberi kamu itu. Jadi wong belum pinter aja tidak ngasih kok, apalagi pinter, pelit kamu gitu ya. Jadi harus dibuktikan. Setia, belum pinter ngasih ilmu, saya kasih telur dulu. Lama-lama Tuhan percaya, oh tidak perlu ngasih telur, ngasih isinya telur tahu apa. Jadi pinter saya, pinter mendadak. Tuhan ajaib ya. Dia belum lulus, saya lulus loh, cum laude. Jadi ini rahasia, saya tidak pernah cerita sama manapun. Ini gara-gara Radio Spirit ini ya. Iya. luar Saya biasa, jadi ingat-ingat. menginspirasi. Jadi Mega kuliah, saya tidak kuliah, tidak punya duit. Mhm. Tapi Karena Tuhan telur. bilang, tapi Tuhan bilang, mami saya, Tuhan ngomong lewat papi saya, mami saya. Nah, start awal itu tidak tentukan finish duluan. Kalau bukan Tuhan yang finish, tidak ada bisa finish. Akhirnya dia belum lulus, saya cum laude lulus, padahal dia kuliah duluan. Wow. Itu Tuhan. Saya mau cerita ya, ini tuh Tuhan. Saya merasa cerita gini aja belum balas kok, apalagi nggak cerita gitu. Kemudian dari lulus kuliah tuh, tadi kan kuliahnya aja perjuangan tuh tentang biaya Pak. Terus kemudian setelah lulus kuliah gimana Pak perjuangannya? Ya itu aneh itu. Ya saya aneh. Luar itu ya, orang lain cari kerjaan, saya itu keluar sudah ada kerjaan. Jadi dikejar-kejar banyak perusahaan, dari pindah-pindah ya saya sampai akhirnya Tuhan tetapkan jadi mengajar seperti cita-cita saya. Maksudnya apa? Ternyata waktu saya kecil, saya nangis di sampingnya mayat nenek saya. Tuhan kalau aku pinter gitu enak, saya enggak pinter Tuhan sama nangis. Kalau pinter enak, aku bisa ngajari orang lain enggak meninggal kayak emak saya waktu itu. Sebenarnya maaf, boleh tahu nggak sebenarnya waktu itu Pak Yo tuh umur berapa ya waktu Mak meninggal itu? SD kelas Sebenarnya 4. Oh, SD kelas Wah. 4 udah ngomong seperti Jadi Tuhan itu mendengar anak kecil yang hatinya hancur itu benar ayat itu. Ayat yang mengatakan bahwa Tuhan dekat dengan orang susah itu benar. Karena waktu itu saya nggak pinter, nggak sekolah minggu, nakal toh, susah tapi. Jadi susah aja Tuhan sudah dengar loh. Jadi saya sorry ya, banyak teologi yang nggak cocok saya. Katanya kalau nggak ada Yesus kamu nggak didengar. Enggak kok. Saya sedih, Tuhan saya nggak tanya kenapa kamu nggak langsung didengar, diwujudkan. Tuhan yang menjadi, sorry ya, saya mau berkata-kata kepada semua pendengar. Tuhan masih bertata, Dia masih melakukan apa yang dijanjikan jadi baik itu. Amin. Itu penting, itu Tuhan masih rahasianya. melakukan apa Itu yang rahasianya. dijanjikan. Jadi saya akhirnya digiring Tuhan dengan banyak cara. Salah satunya yang mengerikan ya. Saya dikeluarkan dari perusahaan artis. Ada Tony. Saya kerja 13 tahun, pegang orang-orang hebat, artis hebat. Suatu pagi dipanggil, kamu dikeluarkan. Saya nangis. Terus istri saya enggak bisa bela, dia nangis. Dia itu hebat. Dia tahu kalau dia nangis, tuannya dia marah, bela saya gitu, pinter dia ya. Dia enggak mau. Nah, akhirnya sungguhan. Mami saya bilang gini, nak, waktu itu mami saya masih hidup. Kamu memang harus digiring. Kamu seperti istrinya Potifar, dipaksa supaya kamu keluar dari rumah Potifar untuk mendekati mimpimu. Duh, maksudnya apa, Mi? Ini sulit. Tidak mengerti aku, tidak apa-apa, kamu bukan orang pinter kok, tapi kamu orang percaya pada Tuhan. Akhirnya saya sekarang begitu dikeluarkan,
bisa masuk istana negara, bisa ngajar di Amerika. Kalau enggak mana bisa. Tapi Itu ketika luar- dikeluarkan kan nggak langsung tuh Pak ke Istana Negara ya. Nangis. Kita akan lanjut setelah Nangis break itu. mungkin ya. Iya, boleh, boleh. Masih lanjut setelah satu kali kita pujian dulu ya. Satu pujian yang berikut ini kita akan balik lagi. Oke. Tuhan Engkau memilihku sebelum ku ada. Jemarimu yang menenunku serupa gambaranmu. Sebelum ku mengenalmu, ku buang hidupku. Namun Engkau tak pernah lelah mencari diriku. Tak kusangka sejak dulu kau menunggu hidupku di altarmu. Ku sadari selama ini kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakanmu. Yesus Tuhan, kau Rajaku. Sebelum ku mengenalmu, ku buang hidupku.
hari selama ini kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakanmu, Yesus Tuhan kau Rajaku. Biar seluruh nafasku memuliakanmu, Yesus Tuhan kau Rajaku. Yesus Tuhan Rajaku. Oh, Spirit, Spirit, Spirit. Oke, balik lagi Spiritness bersama dengan Justin dan Oliver. Kita hari ini dengan Pak Yohanes Sunardi. Banyak hal yang menarik yang kita temukan dari Pak Yo ini, terutama bagaimana sedari kecil, sedari 4 SD kalau nggak salah, sudah punya cita-cita yang luar biasa untuk menjadi seorang Punya visi yang luar biasa. bener. Dan satu hal yang sempat Justin sebenarnya dari tadi kepikiran ya, beberapa ada petua-petua yang disampaikan oleh Pak Yo sendiri bahwa Mami sering ngomong seperti ini, Mami ngajarin seperti ini. Padahal kalau kita tahu orang tua dari Pak Yo sebenarnya kan awal mula itu bukan percaya Tuhan Yesus. Nah, kok bisa? Awal mulanya seperti apa ini Pak Yo? Sehingga akhirnya bisa dididik seperti sekarang ini oleh orang tua Pak Yo. Ya, jadi saya mau cerita sedikit aja ya tentang Papi Mami supaya jadi berkat buat Anda. Papi saya ini Belanda Jawa ya. Jadi dia itu kepahitan ditinggal papinya kembali ke Belanda setelah perang selesai. Mami saya ini Cina Mongolia ya. Jadi yang satunya menyembah patung, satunya enggak percaya Yesus gitu ya. Tapi papi saya diem. Dia pikir yang penting actionku ditiru anakku daripada aku banyak bicara tapi enggak action gitu. Itu pikirannya papi. Kalau mami ini nggak tahu ya, kalau ngajar kayak vokal grup panjang gitu ya. Jadi tapi dua-duanya membuat saya melihat, contohnya tadi bicara misalnya, nah nggak harus pinter untuk ngajar itu gitu ya, tetapi harus mau dipakai Tuhan. Itu penting, itu dulu dasar itu misalnya. Jadi mami saya itu tiap hari ngajari, contoh ya, ngajari saya ngasih itu bagaimana sih. Saya pulang sepak bola, makan ikan goreng enak, waktu itu mujair ya, digoreng. Terus ada orang gila minta. Mami saya bilang, Han, kasih no nasimu. Loh, ya apa sih? Anaknya kok dikalahkan sama orang gila. Tuhan bilang, Makan kesukaan itu ya. kesukaan saya itu. Mami saya bilang, nah, nek kamu ngasih orang hebat gak dapat upah, tapi orang gak bisa bales gini, ini hebat. Yesus aja nyebrang danau untuk satu orang gila kok. Ya apa sih kamu itu? Ini nggak usah nyebrang. Dia datang enak ini ya. Nah terus dikasihkan dengan hati cemburut. Saya nangis. Dia bilang nangis tidak apa-apa asal melakukan. Daripada nangis tapi tidak melakukan. Itu teori pertama. Teori kedua, belum selesai itu. Tapi saya ambil gitarmu. Gitar dia selama dia makan enak ya. Wah, gimana sih? Kayak restoran mahal aja makan sama digitari. Live band ya. Katanya papi saya, Han, kamu ndak tahu naik DM malaikat dah. Sungguhan waktu selesai, ini singkat cerita ya, dia pergi sejauh-jauhnya. Orang itu kan saya tinggal di kampung. Saya atlet, mana bisa ngalahkan saya? Ndak ada orangnya sampai sekarang. Wow. Itu cerita-cerita yang membuat saya tahu bahwa Tuhan itu, Mami saya bilang, kamu jangan bingung setan jadi malaikat terang. Bingung sama malaikat jadi manusia biasa. Betul.
kamu kok bingung setan jadi malaikat terang? Bingung sama malaikat-malaikat yang menyamar jadi orang biasa. Abraham pinter nak, dikasih makan orang itu. Itu Ya, contoh. Belum lagi ada tambahnya lagi. Tadi belum saya ceritakan. Kaos terbaru saya dibelikan, wak saya dikasihkan. Wah, luar biasa. Baru belum dipakai berarti kalau Tapi sekaos kenapa baru. saya tidak marah? Karena papi saya mandiin dia sebelum dia pergi. Jadi saya lihat. Sampai papi saya meninggal itu yang ngasih bunga bingung. Itu Jalan Demak ya, ada mesong, tempat mesong itu. Bunganya itu ngalang-ngalai pejabat sama artis sampai di luar. Dan orang-orang bilang agama lain, "Duh, nggak ada yang kayak bapak ini lagi nih ya," gitu. Karena papi saya suka mandiin orang gila gitu. Ya. Oh. Itu aneh bagi saya. Betul. Kata mami Ya, saya, kok aneh aneh mami. Kalau kamu ndak aneh, ndak layak jadi Kristen kamu. Akan sesuatu yang luar biasa ya, Pak. Ya jadi terciptalah Yohanes Sunardi ini, aneh ini. Ya, saya ingat kayak Mother Teresa yang melakukan menolong orang-orang yang sakit di Kalkuta yang tidak mampu. Betul. Jadi sesuatu yang Ya, luar itu ya. biasa. Out of the box. Salahnya orang selalu pakai contoh yang jauh. Nah, orang tua ndak mau jadi contoh, itu salahnya. Betul. Jadi kayak legenda itu. Padahal ada sungguhan. Itu papi saya ngajarin, nak, kamu jangan jadi legenda ya. Jangan ngajarkan legenda. Dirimu contoh terbaik buat keluarga gitu. Karena papi Jadi- dari Yohanes Sunardi ini sendiri kan suka melakukan. Dia suka action daripada ngomong. Saya aja. cerita ya, jangan tersinggung ya. Anak saya kan sekarang sudah besar. Bantu saya ngeset materi, ngeset lighting. Saya bilang langsung, saya kan gaji anak saya. Tapi saya bilang, yang ini pati jumbo loh nak, tidak ada uangnya. Gak apa-apa pak gitu. Kenapa enggak apa-apa? Yang papa aja mau, masa saya tidak mau gitu. Betul, Ya, contoh memberikan yang teladan. baik. Bener sekali. Pak Yo ini kan sebenarnya sudah melanglang buana ya kan, sudah nulis buku banyak, ngadakan banyak seminar ya kan, masuk TV, ciptakan lagu juga bener ya, Tuh gak tahu. ciptakan lagu juga. Jadi sebenarnya sudah banyak hal yang sudah dilakukan. Sebenarnya sudah puas nggak sih dengan apa yang sudah dicapai sampai saat ini? Puas nggak ini Pak Yo? Wah, saya cerita dikit ya. Ada suatu keadaan bikin saya ingin mati. Wow. Tapi ini rahasia ya. Tapi intinya, maksudnya cerita apa sih? Kesedihannya sampai taraf itu. Tapi saya dikasih pengertian sama papi saya. Ingat saya, papi saya ngomong gini, "Han, mati itu gampang kok. Wong kita ini keturunan orang yang baik kok." Jadi papi saya sadarkan saya, kamu itu orang baik, gitu ya. Jadi saya jaga itu, kata-kata yang dibebankan itu. Penting untuk kita ngomong sama anak kita ini keluarga baik loh, ya itu penting. Nah lalu dia bilang, jadi kalau mati pasti gampang kok, pasti masuk surga. Masalahnya, tidak semua orang mati. Saya diajak ke Kembang Kuning, kuburan, tapi saya bilang, yang ini harusnya nulis buku belum nulis mati, enaknya ini. Yang ini harusnya bikin panti asuhan mati itu gampang. Tapi kamu bisa menyelesaikan visi yang dari Tuhan enggak? Yes. Ya, aku tanya, visinya papi tahu dari mana? Yang lainnya gampang, nggak usah dipikir, dikasih tahu Tuhan. Tapi yang pertama kamu harus tahu, kamu belum kasih contohmu ke anakmu bagaimana hidup menyenangkan Tuhan sampai habis. Itu berarti yang Gitu. jadi visinya. Paling pertama itu bagaimana jadi berkat. Kalau kamu enggak jadi berkat buat anak, Yerusalem dulu baru ujung dunia gitu, kata papi saya. Akhirnya saya bilang, Tuhan, kalau kamu izinkan aku mau hidup aja, aku hidup. Nah itu karena saya dari sakit, sakit yang males gitu loh. Kenapa sih? Saya enggak pernah sakit, sekali pernah sakit. Sakitnya sampai medis tidak bisa membuktikan. Kenapa? Laporannya bagus semua. Jadi saya tahu ternyata iblis itu gak suka saya bikin orang sehat dan percaya Tuhan. Kalau bikin sehat dia nggak takut, sehat jadi jahat kan nggak takut dia. Tapi kalau jahat jadi punya hati Tuhan, dia takut. Nah akhirnya
kenapa Tuhan kok aku bisa sakit? Aku tidak salah kok, aku jago kesehatan, ngajari orang sehat-sehat, aku dibikin sakit. Jawabannya Tuhan tuh gini, supaya kamu bukan mendengar dari orang bahwa aku Yehova Rafa, aku penyembuhmu sungguhan. Dan akhirnya seluruh rumah sakit juga kaget, saya bisa sembuh. Saya nggak cerita ya apa ya, tapi mengerikan sampai seorang Yohanes takut itu apa berarti. Terus singkat cerita, saya ingat ya, sorry ya saya ngomong Mami lagi ya. Mami ngomong gini, Mami ngomong gini, Han, kamu sudah hebat. Sudah Mi, aku sorry ya, saya ganteng ya, saya pinter, saya bisa semua musik, saya bisa matematika, saya bisa kimia, macam-macam, sombong ya toh. Terus kamu kurang satu, kamu cuma kasih contoh sama anakmu, orang bawah diangkat Tuhan. Anakmu butuh contoh satu lagi, kamu jatuh dipulihkan, butuh contoh itu. Wow. Dan itu sudah dijalani belum Pak Yo? Ya itu akhirnya sembuh. Itu anak saya lihat waktu saya sakit saya masih melayani Tuhan. Jadi Yohanes Sunardi ngajar kesehatan bukan karena pinter, ganteng, sehat, karena memang memenuhi visi Tuhan. Sampai sekarang tidak tahu orang lain saya sakit. Iya. Sama istri sama anak aja yang tahu. Iya, dia lihat anak saya, sorry ya, sampai membersihkan saya di tempat tidur, saya tidak bisa turun. Dan itu dia lihat. Saya cuma mengucapkan kata-kata, sorry ya, saya ngomong lagi, papi saya ngomong gini. Dan kalau pas ujian itu jangan lupa, kesempatan itu diucapkan beda saatnya ujian sama enggak. Pas ujian berpengaruh. Langsung saya ngomong, nak, aku mau ngomong sesuatu penting. Apa? Kamu lihat papa sakit, jangan benci Yesus ya. Itu penting. Karena banyak hamba Tuhan kecewa, papanya melayani Tuhan punya masalah. Padahal itu saat yang tepat menguatkan anak. Tapi itu perjuangannya gimana Pak Yu? Maksudnya ketika kan Pak Yu ngajarkan tentang kesehatan nih, tetapi saat itu sedang sakit. Nah itu kan kayak terjadi, maksudnya pasti di dalam pikiran kita kan. Oh iya. Di pro kontra gitu ya dalam pikiran. Jangan salah ya, ada dua hal. Yang satu, anak bungsu itu walaupun salah dipulihkan. Jadi orang salah makan, minta ampun sama Yesus, disembuhkan. Pak Yo cuma ngajari makan setelah disembuhkan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, Ayub tidak salah, dikerjain setan. Dan waktu di lab, saya kaget, labnya bagus semua. Dokter bingung, saya kenapa ya? Tapi sakit. Nah, jadi saya tidak susah. Karena saya tahu saya tidak salah tapi sakit. Ujung-ujungnya dipulihkan. Ingat ya, saya ngajar Tuhan memulihkan. Salah dipulihkan tapi minta maaf. Tidak salah tapi dipulihkan. Maksudnya apa Pak Yu? Ini kata-kata mami saya. Sekali lagi sorry, ngomong mami lagi. Dia bicara gini, Han, setan tidak nunggu kamu salah. Dia jahat, mencuri, membinasakan. Tapi kalau kamu tidak salah, Tuhan bisa meminjam, dengarkan kata-kata mami saya, Tuhan bisa meminjam hidupmu untuk menunjukkan mujizatnya. Ada orang tanya gini, anak ini cacat, yang salah mamanya atau anaknya? Kata Tuhan, tidak ada yang salah, supaya namaku dimuliakan. Nah, itu ada dua pengajaran ya. Salah, minta maaf, Tuhan sembuhkan. Gak salah, tapi Tuhan pinjam hidupmu, gitu ya. Wow. Iya. Justin ini merasa tersepona ya, terpesona ya, karena satu legasi yang dibawa dari orang tua hingga ke Pak Yo sekarang ini, dan sekarang ini Pak Yo pun pingin menyampaikan itu kepada anaknya terutama ya, dan itu hal yang akan terus Pak Yo lakukan. Boleh saya koreksi? Nah, jadi gini, mami saya bilang, yang pertama anakmu, yang kedua legasi ini harus ke masyarakat gitu. Wah. Karena gini, kesalahannya, sorry ya saya ngomong ini bukan jangan dianggap, kesalahannya nabi-nabi itu tidak perhatikan anaknya sehingga yang jadi nabi orang lain. Contoh Musa yang jadi nabi Yosua bukan anaknya. Yosua, ya. Nah, angkatan saya, angkatan Yosua, apa? Aku dan seisi rumahku. Jadi orang lain boleh kita mentorin, tapi anak kita juga dimentorin. Yes,
Wow, itu yang luar biasa. Itu yang susah untuk dicontoh ya kan. Tapi nanti kita akan balik lagi, kita break dulu setelah satu pujian berikut ini. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaianmu. Dalam keraguan ku temukan wajahmu. Karena pengorbananmu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Karena pengorbananmu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum,
Spirit, spirit, spirit. Oke, balik lagi di The Inspirator bersama dengan Justin dan juga Oliver. Kita bersama dengan narasumber Pak Yohanes Sunardi. Kita membahas banyak sekali tentang profil beliau, juga bagaimana tantangan-tantangan yang dihadapi, ya kan? Ya, banyak hal yang menginspirasi tadi ya, Yus. Benar. Terutama banyak legasi yang diturunkan dari orang tua ke Pak Yo, juga ke anaknya, dan sekarang Pak Yo bilang ke masyarakat. Nah, sekarang kalau sudah sampai ke seperti itu, masih ada nggak sih sebenarnya visi ke depan, atau masih ada nggak tujuan lain yang ingin dicapai oleh Pak Yo ini untuk kita juga mengakhiri acara The Inspirator pada sore hari ini? Silakan Pak Yo. Sebentar Pak Yo, masih di mute. Nah, Saya tambahkan tantangan yang paling besar dalam melakukan visi. Visi kan punya, lalu misi itu untuk menggenapi visi. yes. Nah, itu yang terjadi adalah pertama, sesama pengajar yang punya profit oriented. Jadi kalau penjual suplemen gak suka sama saya, Betul. gitu ya. Atau orang yang suka orang sakit gitu ya. Karena ada ya kode etiknya, Anda tahu, pokoknya memperpanjang masa sakit misalnya gitu. Saya itu tantangan pertama. Kedua, hamba Tuhan yang terkoreksi, misalnya dia gendut, saya ngomong nggak boleh makan ini lagi, harus makan buah. Jemaatnya nggak bisa ngasih dia lagi, dia marah nggak ngundang saya. Itu tantangan ya. Itu tantangan ya, Iya tantangan. Tapi Paulus ngomong, kamu musuh-musuhmu memang musuhnya itu orang dekat semua. Yesus saja Farisi musuhnya, orang gereja, nggak apa-apa. Kalau kamu belum dimusuhi mereka, belum layak ikut aku, kata mami saya gitu. Nah itu sudah ya. Nah, sekarang visinya apa? Visinya yang pertama, otomatis saya harus tadi membuat orang sadar dirinya punya Tuhan. Itu dulu ya. Jadi dulu saya kebalik, selalu ngajar tomat dulu. Ternyata banyak yang protes, Pak sudah terlanjur kanker gitu. Bapak sih tidak lahir zaman dulu gitu ya. Nah, mami saya ngomong, ajarkan Tuhan dulu nak. Maka kalau kamu ngajar Tuhan, mereka punya pengharapan sembuh. Itu dulu. Baru diajari setelah disembuhkan Tuhan makan benar. Itu tugas saya. Nah, itu membuat visi itu harus dilengkapi dengan misi yang up to date. Sekarang saya harus belajar media. Saya harus belanja berbagai kebutuhan kami dikalahkan dengan media untuk memenuhi visi itu. Contoh, saya harus beli peralatan yang membuat orang ujung bumi bisa mendengar. Kedua, saya pengajar, internasional. Jadi saya harus mengorbankan waktu. Bayangkan, Swiss itu jaraknya 5 jam sama kita. Belum kalau saya ngajar New York nanti. Ngajar mana-mana. Ngajarnya bisa Iya, macam-macam jamnya. Ya. Dan waktu, karena saya sudah diberkati Tuhan, maksudnya dipercaya, dia sungkan. Kita ngikut Pak Yoyo gitu. Tapi Tuhan ngomong, kamu jadi hamba, ngikuti mereka, baru mereka terbuka hatinya. Itu. Nah, itu kan yang berkorban bukan cuma saya. Istri, anak, ikut berkorban membangunkan yang saya. Ya macam-macam itu. Nah, itu kesulitannya, tetapi gampangnya apa? Gampangnya saya tahu ada sesuatu yang kalau Anda ini kan kepingin masuk surga toh. Kalau kita ndak kepingin kayak Yakobus apa? Tuhan boleh nggak duduk sebelah kananmu? Jadi kami itu ngejar itu. Kata papi saya, jangan ngejar masuk surga, gampang itu. Tapi kamu ikut memerintah bersama Yesus nggak? Anda kan rakyat, pernah lihat presiden di TV toh? Saya pernah di sebelahnya. Mau nggak masuk surga? Duduk sebelahnya Yesus, lihat jauh. Nah, itu yang membuat saya semangat. Bahwa kebutuhan kita beda. Kamu ingin masuk surga, saya enggak. Saya ingin memerintah bersama dia, gitu. Itu yang diajarkan papi saya. Itu. Jadi itu yang membuat saya kuat menggenapkan misinya. Mau enggak mau saya belajar up to date, media belajar. Bahasa Inggris harus belajar lebih bagus.
Kalau mau dikirim ke ujung dunia, ya jangan bahasa kromo enggel, ya nggak bisa. Nggak bisa Surabaya Itu ya. Jadi intinya ingat, Tuhan memberkati apa yang sudah kau kerjakan. Masalahnya apakah yang sudah kau kerjakan itu ya. Kalau puas belum, saya tahu kenapa. Katanya orang-orang sudah genap toh visimu misimu, belum. Karena Tuhan kita Tuhan yang mengupgrade. Itu jadi nggak ada. Tanyakan Jadi pemenang nggak ada selesainya. medali Olimpiade, puas nggak? Enggak, Olimpiade tahun depan harus menang lagi. Yes. Jadi betul sorry ya, sekali. menyelesaikan pertandingan itu bukan puas. Karena kita nggak tahu kok tahun depan ada pertandingan apa. Betul. Kalau Jadi kamu luar biasa. meninggal di tempat lari itu baru puas. Berarti Karena menyelesaikan. sudah selesai pertandingannya. Iya, di tempat pertandingan maksud saya. Iya. Benar. Jangan benar, meninggal benar. di UGD. Guyon ya, bergurau ya. Tetapi cobalah kita meninggal saat pelayanan, itu lebih baik. Iya. Keren Dari banget. visi menyehatkan masyarakat ini gimana Pak Yu? Apakah selama ini ada dampak yang dirasakan masyarakat yang pernah diajar oleh Pak Yu? Sekaligus juga menjadi satu kesimpulan terakhir dari Pak Yo Ya. yang juga bisa menjadi satu inspirasi buat semua Inspirasi spirit- supaya kita pendengar spirit ini ingin menjadi sehat. bukan ingin Ingat. menjadi seperti Pak Yo ya. Ingat ya, Tuhan itu melihat hati. Ya, tapi manusia melihat rupa. Ini yang penting orang-orang tidak tahu ini. Jadi akhirnya apa? Mereka hanya hatinya aja. Nah, ini terakhir ya. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi Amin. orang-orang gereja kaget, orang panti asuhan kaget. Kenapa materi saya sebagus materi prioritas jutaan? Jadi saya kalau ngajar itu sama. Itu yang pertama. Itu yang membuat Tuhannya mereka mempercayai kamu, bukan yang ngundang. Yang penting nguber kepercayaan Tuhan, bukan yang ngundang. Karena apa? Yang kedua gini. Yang kedua, membuat yang mengundang kamu diberkati. Itu penting. Banyak orang salah. Membuat Tuhan percaya, enggak membuat manusia percaya. Nah, akhirnya apa? Ilmu kesehatan ini enggak main-main dari buahnya. Saya ngajar, banyak yang sembuh. Itu pengundangan dari situ. Ya. Kedua, dia lihat hidupmu. Waktu di lab, Pak Yu sehat. Jadi melakukan yang diajarkan. Saya bergurau ya, anak saya goda. Sian, hari ini Papa pingin makan ini. Duh, Pak, itu enggak boleh toh, Pak. Sekali-sekali Sian, kan tidak ada yang lihat. Nanti Tuhan melihat loh, Pak. Tak apa-apa, Tuhan sayang kok. Tuhan mengampuni. Pak, tak sebarkan seluruh media. Pak Yohanes melanggar gitu ya. Dari cerita ini apa? Saya bahagia. Saya gini aja mau nangis. Ya. Luar Bahwa biasa. ya anak saya sudah siap dipanggil Tuhan sama anak saya sudah bisa hidup tanpa apa? Pegang pengajarannya dan meninggalkan Tuhan. Sudah Karena bisa apa? melanjutkan Karena apa yang papi sudah saya Pak Yo bilang ajarkan gini, ya. waktu papi saya meninggal itu ngomong, dulu papi tidak tega meninggal, sekarang tega. Kamu sudah bisa melakukan yang di Tuhan mau gitu, bukan yang saya ajarkan. Kamu boleh lupa pengajarannya papi, tapi kamu tidak boleh marah sama Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, jangan gampang pingin pulang surga sebelum jadi berkat. Itu pengajaran yang semoga jadi berkat buat semua. Sorry ya, saya mau nangis. Nggak apa-apa Pak Iyo, itu akan menjadi satu momen yang penting untuk selalu kita ingat ya kan, bahwa kita pun di dalam dunia ini harus menyelesaikan apa yang Tuhan juga sudah mau untuk kita kerjakan. Visi misi itu harus jalan, yang pasti daripada Tuhan. Itu yang paling penting. Dan Pak Iyo pun sudah melakukan apa yang Tuhan suruh ya kan. Dan spiritnya semuanya juga pasti akan terberkati sekali dengan setiap pembicaraan kita sore hari ini, benar ya Iver ya. Dimana banyak hal yang menginspirasi tadi ya Yus. kita bisa diinspirasi oleh seorang Pak Iyo yang Boleh enggak saya nambah yang Tuhan. penting sekali?
Silakan Pak Boleh, Yo. boleh. Pertanyaan yang lupa ditanyakan, apakah Pak Yu pernah makan salah? Itu sebenarnya Justin mau tanya, tapi tahu rasanya Pak Yo nggak mungkin salah. Enggak. Ya, bener nggak? Pernah Saya nggak? salah. Saya bukan lahir dari keluarga medis. Mhm. Tapi kenapa saya punya kekuatan ngajar? Karena Tuhan memberi saya kesempatan berubah. Hmm. Jadi Tuhan itu bukan mengajar dari kesempurnaan saya. Karena saya sudah nerima kasih dari Tuhan. Dari orang bukan medis, makan jeroan papa saya juga dari kecil. Tiba-tiba dikasih Tuhan ekstra kuliah kesehatan, bisa pinter, dipulihkan untuk jadi berkat. Karena kekuatan saya mengajar bukan karena saya hebat, karena saya dipulihkan untuk jadi berkat. Sorry ya, ini saya harus cerita paling penting. Kalau Superman hebat biasa, tapi kalau dari Joker diberkati jadi Tuhan, jadi anak Tuhan, itu baru hebat. Itu katanya papi saya. Karena saya harus ngajar ini, papi saya bilang, kamu bukan malaikat, kamu pernah salah, tapi Tuhan pulihkan. Itu dampaknya jadi berkat buat orang-orang yang terlupakan. Ya. Terima kasih, Jadi semoga dulu mengerti pernah yang saya ajarkan. Jadi saya makan sehat sejak kapan? Sejak kuliah. Wah. Nggak luar ada biasa. dokter gigi bisa sikat gigi bener kalau belum kuliah gigi, gitu loh. Tapi yang hebat itu apa? Mengakui bahwa Tuhan pulihkan. Karena kekuatan kesaksian itu lebih hebat daripada kepandaian. Yes, Gitu ya. betul. Saya juga setuju. Makasih Pak ya. Yo, bisa juga bantu kita nggak di Radio Spirit untuk ikut mendoakan semua Spiritness. Jadi Boleh. kita sama biar diberkati, tidak hanya diinspirasi, tapi juga kita diberkati dan diberikan kekuatan. Tuhan, terima kasih buat waktu yang baik. Biarlah yang apa hamba bicarakan itu menyenangkan Tuhan. Amin. Dan biar apa yang hamba bicarakan, Roh Kudus taruh di hati-hati pendengar, supaya di hati mereka tumbuh dan mereka melakukan apa yang Roh Tuhan suruh dalam hidup mereka. Amin. Biarlah inspirasi mereka dari kesaksian bagaimana Tuhan mengasihi hamba, bukan dari kesuksesan hamba. Biarlah mereka mendengar Tuhan masih bertata. Amin. Tuhan masih Tuhan yang menjadikan mimpi. Tuhan masih Tuhan yang menyembuhkan, dan Tuhan yang memberi kesempatan. Biarlah di masa pandemi ini tidak ada yang kena COVID. Kalau seandainya ada sesuatu yang membuat mereka kena, Tuhan yang pulihkan. Amin. Kalau ada yang ditinggal Tuhan, biarlah Tuhan yang hiburkan. Kami percaya Tuhan, walaupun kami tidak mengerti, seperti kesaksian hamba, tapi kami bukan sekumpulan orang mengerti. Kami ini sekumpulan orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan pasti baik dan sangat Amin. baik. Terima kasih Tuhan, biarlah sekali lagi perkataan kami, teman-teman kami di radio ini menjadi berkat, supaya ada hal yang tumbuh dalam hati mereka, bahwa Tuhan itu baik. Terimalah berkat yang dari Tuhan, segala yang baik, yang sedap didengar, yang tidak pernah dipikir akan terjadi dalam hidupmu. Dalam nama Yesus, amin. Amin. Terima kasih buat Terima Pak Yohanes kasih, Sunardi Pak yang Yo. hari ini sudah menemani kita, dan juga buat Spiritness semuanya ya Olive ya. Hari ini Ya, kita terima sudah kasih. diberkati luar biasa, langsung seperti di recharge ulang ya, kita di charge ulang ya. Terima kasih Pak Yo Terima dan kasih. semua Spiritness. Terima kasih Pak Yo, terima kasih Bu Mega. Yes, Iya. buat Bu Mega yang nanti kita akan jadwal ya ke depannya Bu Mega ya. Oke, Spiritness, keep the spirit, keep the fire, and Tuhan Yesus memberkati. God bless you semua. Tuhan berkati, God bless.